Buat apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi? Kalau ibu dari Cikijing, Garut. Garutnya? Cikijing, Cikijing. Majalengka, Oh, Majalengka Majalengka. terus Cikijing ya. Ini di saya sedang siang, jadi kita ucapkan selamat siang kepada semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ya, selamat siang buat rekan-rekan yang suka rebahan, kaum rebahan, ya, khususnya buat saya juga ya, dipaksa ke sini, tadinya lagi rebahan. Oke, di sini adalah saya pengen ngasih sharing-sharing aja ya. Kami dari Klise ya. Klise, udah tahu Klise kan? Masa nggak tahu Klise? Aduh. Itu Klise udah ada webnya kan? Nah, ntar kita bisa dicek ya, nanti ada di link di bawahnya itu. Nah, jadi Klise ini adalah kelompok literasi seni yang mewadahi program kok program sih? Inspirasi atau aspirasi yang ada di pemuda Cisarua ya khususnya untuk sekarang. Mungkin kedepannya kita akan mengekspansi seluruh dunia, tapi tidak akan mengekspansi Sunda Empire. Saya takut gitu nanti itu bapak-bapak itu sekarang kan lagi lagi hangat-hangatnya bersama kaum AOT itu kemarin saya lihat di Lord ya. Mungkin dia akan mengekspansi juga kepada kita ya Sunda Empire ini, tapi adalah itu masa lalu. Jadi Klise ini adalah wadah bagi pemuda yang khususnya ada di Cisarua untuk untuk menjadi salah satu aspirasi bagi mereka untuk berkarya gitu ya khususnya. Dan salah satu programnya adalah ini, itu Teras Podcast yang sedang hangat-hangatnya akan kita bicarakan kali ini ya. Nah, Teras Podcast ini adalah salah satu bentuk dari aspirasi dan aspirasi lagi. Bentuk buah pemikiran gitu, dari salah satu pemuda di Klise itu sendiri. Dan semoga untuk kedepannya ini lebih besar lagi ya. Dan alhamdulillah kita punya tempat ya. Jadi ya, yang mau ngasih tempat silakan. Oh my god! Wow! Nah, Teras Podcast adalah program kepemudaan untuk mengeksplor narasumber-narasumber yang hebat di bidangnya masing-masing. Jadi Teras Podcast ini adalah adalah program untuk menginspirasi, mengedukasi, menginformasi dan juga terus berkarya untuk menciptakan karya-karya khususnya ya bagi pemuda-pemudi yang ada di daerah kita gitu. Dan untuk kedepannya ya mungkin kita akan mengundang narasumber seperti Najwa Shihab, terus Zezelan, ya itu kan orang-orang terkenal di Sumedang ya. Apalagi kan sekarang sudah menjadi orang-orang yang begitulah, orang-orang pejabat. Nah, di sesi kita kali ini ya kita kedatangan seseorang yang sangat hebat, sangat handal di dunia penulisan gitu ya dulu. Tidak tahu sekarang ya, tapi sekarang juga masih aktif menulis katanya ya. Dan kita akan share tentang seputar bagaimana sih menulis, bagaimana sih caranya kita bikin sebuah imajinasi kita dan dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Kenapa? Karena menulis adalah sesuatu yang bagus gitu ya. Jangan terus berdiam diri di rumah, nggak ngelakuin apa-apa gitu ya. Tapi sekarang kita mulai berkarya lah sedikit-sedikitnya. Oke, di sini kita kedatangan sebuah tuh kok dia kayak buah gitu, sesosok ya. Kok sesosok orang yang sangat lucu, imut ya. Terus agak-agak gimana gitu ya bilangnya, karena dia itu ya pokoknya wanita lah. Dia itu namanya Junia ya, yang sebentar lagi lahir karena hari ini Juni. Ya. Dia ini Junia ya, berasal dari Mandala Herang katanya ya. Sangat jauh sekali dari sini, butuh waktu 4 jam karena dia tadi mandi dulu. Belum mandi? Ya. Oh ya. Terus sampai di sini ya tadi, dan dia lahir di Bandung gitu ya.
Saya aneh nih, orang Sumedang lahir di Bandung gitu kan. Kayak martabak Bandung tapi dibikin di Sumedang gitu. Nah, nanti kita tanyakan ya. Terus dia adalah salah satu penulis ya, khususnya penulis dari ontologi. Panggilkan Junior Rapni. Salam. Nah, lihat kan imut itu kan. Saya benar kan menceritakan apa yang dengan fakta. Kita di sini berbicara tentang fakta karena berbicara tentang hoax udah bukan zamannya. Oke, kita bincang-bincang bersama sumber kita ya. Oh iya, saya lupa. Harusnya kita pakai masker, tapi Ya, dia udah. sudah divaksin. Alhamdulillah sudah. Iya ya. Jadi gak apa-apa katanya kalau udah divaksin, tapi bisa mengobrol gitu ya. Bisa. Oke. Jangan lupa protokol kesehatan ya, guys. Oke. Saya udah pakai hand sanitizer kok. Jelas cuci Ya, tangan juga. tadi juga ini apa? Udah dicuci tangan gitu kan. Mandi juga udah. Oke, Junia Nur Afni. Betul? Betul. Nah, kumaha damang ya, salira. Alhamdulillah saya insyaallah. Dah. Junia Nur Afni ini teman saya waktu saya SMA. Jadi saya sudah berasa tua ini. Aduh. Kumaha damang. Alhamdulillah saya sehat. Sehat ya. Kegiatan naon mah aja. Kegiatan. Apa aja gitu kegiatan? Terlalu banyak kegiatan kalau diceritakan sekarang. Oh my god! Wow! Jadi frontal sama Mawang gitu ya, tapi banyak kegiatan. Apa aja kegiatan ini? Kegiatan sekarang sih yang jelas kerja. Oh, kerja. Aduh, Saya kalah Oke. Kerja. Kerja apa? Kerja apa ya? kerja alhamdulillah dapat kerja mengajar Mengajar. anak-anak kecil lucu imut itu yang tadi. Oh Bisa iya, lah berarti saya kata-kata cocok itu. ya. Anak-anak TK gitu. Anak-anak TK, anak-anak RA. RA. Kenapa nggak ngajar gitu ya? Kenapa ngajar? Sebenarnya sih nggak tahu ya kenapa bisa ngajar gitu, tapi mungkin udah takdir Allah, udah jadi jalannya atau soalnya kan kalau udah sempet nyari kerja yang lain, tapi ternyata akhirnya harus kerja sebagai guru. Tapi emang bener suka sih sama anak-anak. Dulu juga waktu karena nggak punya adik, nggak punya kakak, jadi kan sendiri ketika ngelihat anak-anak itu jadi lebih suka lah gitu. Oh iya, tapi belum punya anak kan? Belum, Oh, iya. jelas belum. Pengen. nanti ya. Itu kita bicarakan di belakang itu. Jangan begitu. Oh, Nah, Oke, Jun, bener lahir di Bandung. betul lahir di Nah, Bandung. sudah lama kita berteman ya, tapi saya baru tahu dia orang Bandung. Aduh, bener-bener. Tapi orang tua asli sini. Orang tua kalau ibu dari Cikijing. Garutnya. Cikijing, Majalengka. Oh, Majalengka. Terus Cikijing ya. Cikijing, Cikajang deket. Amin. Cikijing, Majalengka. Ayo. Kalau bapak dari Tanjung Sari, Nah, iya, berarti asli Bandung. Bandung. Aneh. Karena mereka ketemunya di Bandung, bikin rumah di iya. Bandung, Oh. akhirnya lahir di Bandung gitu. Jadi Bandung itu Parisnya Indonesia. Nah, Bandung, Paris, Indonesia. Tempat cinta bertemu. Aduh, Tapi Bandung sekarang bukan lagi gorola api ya. bukan. Bukan. Tapi itulah sekarang ya. Dan sejak kapan tinggal di Bandung gitu? Dari kapan sampai kapan gitu kan? Kalau tinggal di Bandung sejak dari lahir, jelas. Jelas, saya tahu. Dari lahir Hmm, TK di sana, SD di sana, di SD di sana cuma sampai kelas 3 SD. Kemudian pindah ke Sumedang, tepatnya di Mandala Herang, kelas 3. kelas 3 ya? Kelas 3 mau kelas 4 pindah ke Mandala Herang. Berarti umur 9 9 tahun pindah ke Sumedang. Ya. Ya. Tapi nggak ada pengalaman-pengalaman yang pahit kan di sana gitu. Maksudnya pernah dibully atau gimana gitu di Bandung. Orang Bandung mah baik-baik kan? Orang Baik-baik Bandung kan mah orang Bandung ya? baik-baik. Some ya gitu kan. Yang Bandung ngomong mana gitu kan. Di Bandung mah baik-baik, lebih suka. Terus juga karena lahir di Bandung jadi ngerasa ingin lagi ke Bandung walaupun diam di Sumedang gitu. Iya. Ya, maaf ya tadi ada kesalahan teknis.
kita gimana mau ngundang Najwa Shihab gitu ya. Gak apa-apa. Bisa. Biarkan kita yang mengeksekusi nanti ya. Ahem, AdSense. Jadi Bandung begitu banyak cerita ya dulu tuh. Jelas. Dan katanya dekat Uber ya. Deket Uber, Ujung Berung. Emang jadi lahirnya daerah Ujung Berung. Pasir Jati, daerah Pasir Jati. Banyak pasir di sana. Enggak juga sih. Kayak kita kan di kebun Malah kelapa. jadi sawah, tetep sawah. Pasir Jati banyak sawah. Aneh. Sangat berhubungan sekali. Ya, tidak fakta itu. Jadi ke Sumedang, ke Mandala Herang dan bersekolah di sini. Ya, Iya. meneruskan pendidikan di sini di Sumedang. Sumedang. Terus kita ini ya untuk for your information aja, Hendy gitu di sini sama Juni ini pernah satu sekolah, satu kelas juga ya. Kita itu sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 2 gitu ya. Dan satu kelas juga kita kelas bahasa ya. Kelas bahasa gitu. Nah, jadi ini teman angkatan saya gitu. Jadi jelas lah pinter kita tuh sama lah ya. Jadi Iya bener banget. pinter bener. kita tuh sama Jelas. gitu. Jadi nulis bareng gitu kan. Maksudnya saya niron ke dia gitu, dia niron ke saya. Jadi udah pernah kasih tahu gitu lah ya. Makanya ketika saya bertemu dia hari ini juga, wah anjir. Aduh anjay. Aduh anu kituan kita hapusnya. Di-cut, disensor ya. Jadi itu berkesan sekali gitu ya. Ini teman saya sampai diangkat menjadi narasumber di Klise. Wah, tepuk tangan dulu dong. Jadi ya, wah itu saya sangat bangga sekali gitu ya, John. Ya, selamat atas prestasinya Terima kasih, gitu ya. terima kasih. Sebagai seorang pengajar ya yang berpendidikan gitu. Sekarang kuliah di mana? Kuliah di STKIP. STKIP 11 April. Nah, jadi STKIP-nya itu jurusan Jurusan PG PAUD PAUD sama saya semester. semester 2. Oh enggak, semester 2. Adik kelas. Adik kelas ya, tapi enggak apa-apa. Bentar Kakak. Ntar di ospek lagi sama Klis ya. Jadi ya bagus. Semester 2 ya. Sangat bagus sekali gitu, masih ingin melanjutkan masa perkuliahan karena katanya itu wanita itu udahlah katanya mending di rumah aja gitu. Apa sih inspirasi Anda gitu, inspirasi Junia? Nah, pengen terus sekolah apakah karena Raden Ayu Kartini? Raden Ageng gitu ya, R.A. Kartini atau punya inspirasi lain mengapa gitu? Kalau buat nerusin pendidikan emang dulu pernah banget inget kata orang lain, buat apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi gitu. Tapi akhirnya itu omongan itu harus bisa dibuktiin bahwa sekolah tinggi itu buat perempuan ya, buat masa depannya lagi gitu kan. Iya. Buat masa depannya lagi gitu kan. Buat kalau bisa jadi pengetahuan buat dirinya sendiri atau mendidik anak kemudian gitu kan. Maksudnya kan apalagi sekarang mengajar, jadi kan harus tahu caranya mendidik anak atau apa aja sih kemampuan anak dan yang lain-lainnya. Oke, kalau boleh tahu Jun punya jodoh? Kok sampai anak gitu? Gini ya, jadi ngomongin anak soalnya sekarang ranahnya itu kan kerjanya jadi guru anak ya, guru RA gitu kan, TK. Jadi kesehariannya udah di otak tuh pasti pikirannya anak gitu. Sekarang kuliah ngomongin anak lagi, kerja anak lagi gitu kan. Jadi pasti deket terus sama anak-anak ya. Oke, berat. Diperjelas lagi. Jadi kita ini apa? Jadi anak itu adalah madrasah? Bukan, anak itu adalah dunia sekarang itu. Oh iya. Jadi ya bagus gitulah. Ininya apa? Motivasi untuk terus mengejar impiannya itu sangat baik. Gila. Tapi ada kendala nggak ngajar anak-anak itu? Jelas sih kalau kendala tiap orang pasti ada. Cuma kendalanya kan berbeda-beda gitu. Iya. Kalau buat aku sendiri kendalanya itu pas
praktek ngajarnya. Pas praktek ngajar banyak kesulitan gitu, anak ngadat, rewel, utah, uger, enggak gitu. Kalau buat kan katanya jadi guru tuh harus sabar, Eh. sama bisa ngasuh anaknya gitu kan, Ya. bermain gitu, ngajak anaknya main. Kalau buat sabar sama ngasuh anak, ngajak main gitu gimana itu alhamdulillah bisa. Cuma pas praktek ngajar masih berusaha buat lebih baik lagi Menyesuaikan. gitu kan. Tapi udah ya, itu udah punya pengalaman sekarang. Berapa tahun sih, Jun? Udah mau 2 tahun deh Oh, ngajar. alhamdulillah. Kok saya kalah gitu saya juga calon guru tapi nggak ngajar. Tapi dia udah ngajar selama 2 tahun dan sekarang udah semester 2 gitu. Bagus. Ada masaknya. Good. Nanti dapat ini ucapan selamat. Selamat. Ya, bagus. Oke, selanjutnya kalau ini kesan punya pengalaman baik gak selama ngajar gitu? Apakah punya teman-teman yang sangat menginspirasi? Apa teman-teman yang menolong Yun gitu di setiap kegiatan? Kan soalnya RA itu kan saya tahu ya, Ya. tiap guru itu kan biasanya tua-tua gitu kan, dan Yun sendiri Betul. yang muda gitu kan. Nah, gimana sih cara berkomunikasi dengan yang tua gitu? Kalau buat di RA sekarang, sekolah yang sekarang, di sana asalnya ada 3 guru, cuma 1 guru keluar, yang 2 lagi ternyata seumuran sama ibu saya gitu. Jadi yang 2 lagi tuh, yang dua seumuran sama Ibu Junia. iya yang 2 itu tuh Oke. seumuran sama ibu. Jadi mungkin mereka juga ngerasa anak gak sih, jadi ngedidik anak sendiri. Guru kan temen tuh guru. Oke, Temen aku tuh temen guru. guru. Tapi kan mereka usianya udah lebih. Ya, 40 lah kita bilang. Nah usia itu tuh sama kayak ibu, kayak ibu saya. Nah jadi mereka itu bukan kayak teman ke saya itu, tapi kayak anak gitu maksudnya. Jadi seorang ibu ngajar anak ngajar. Bisa jadi ngebimbingnya itu mereka lebih karena ngerasanya ke anak, jadi ngebimbingnya itu gimana ya? Ya, Ngebimbingnya dengan aja. belas kasih. Iya gitu, enggak gimana-gimana. Jadi terus mereka juga bisa nerima gitu kan, asalnya emang belum kuliah kan, seharusnya kan kalau ngajar itu kan harusnya kuliah dulu gitu kan, supaya ilmunya tahu ada. Ya. Jadi tapi mereka bisa nerima gitu kan, akhirnya nerima, ngasih tahu cara-caranya kayak gimana. Dan akhirnya mereka memotivasi buat kuliah sekarang tuh. Oh iya, berarti ya di samping karena anak, ada juga karena ibu-ibu RA ini ya. Jadi sekarang ibu-ibu RA yang memotivasi ya, bagus sekali. Jadi ada satu pertanyaan yang tersirat, tapi apa ya, lupa. Saya lupa ingat. Ingat-ingat lupa. Entah, ini aja lah pertanyaan. Ada pertanyaan. Ya Allah, pertanyaan. Jadi selama di masa ini gitu kan, Jun kan suka nulis nih. Oh iya. Nah, nulis buku apa saja sih yang udah diterbitin gitu kan? Apa aja? Alhamdulillah kalau buat nulis itu Nulis ini nih? ya. Nah, ya sebelum kita sini ya. Iya. Kenapa menulis? Why jadi penulis? Ini Junia ini penulis ya, gitu kan. Dan Alhamdulillah. kenapa kita coba tanyakan kenapa ya menulis? Kenapa menulis? Latar belakangnya kenapa ya? Karena awalnya itu kalau lagi kecil suka dibeliin buku sama ibu. Oke, catat. Beliin buku. Catat. Jadi kalau Anda ingin menulis menulis, ibu-ibu beliin buku ke anaknya ya. 1. Ibu itu ngasih buku, terus ternyata kan bukunya disimpan dulu ya, nggak ngerti harus apa gitu kan, dibeliin buku Ya, selain bukunya buat disimpan. belajar. Ya, bukunya disimpan ya. Cuma pas suatu hari nemu buku, ternyata ibu sendiri itu suka nulis kesehariannya, kayak curhat lagi deh gitu. Diary. Oke. Kayak gitu. Untuk aku hari ini. Awalnya tuh ngelihat catatan ibu, ternyata ibu suka nulis. Stalker. Stalker kan? Bukan, siapa sih? Penguntit gitu. Oh ya, lanjut. Jadi terus Ngelihat gitu kan. Terus karena ibu tuh kan kerja waktu aku kecil teh. Kerja, jadi kan di rumah juga kadang sendiri gitu. Jadi terus gak punya adik, gak punya kakak, jadi akhirnya mau cerita ke siapa? Oh, jadi Jun anak bungsu apa sih? Sendiri tuh? Tunggal. Tunggal. Nah,
semua kebayang. Karena itu akhirnya si buku itu dipakai buat nulis keseharian sendiri, Catatan belanja itu. mengungkapkan perasaan yang ada gitu kan. Hari ini apa gitu. Jadi cerita sendiri ke buku gitu. Ya. Awalnya dari situ suka nulis itu karena bukan karena apa-apa, tapi ya menuliskan yang ada, perasaan yang ada gitu. Jadi setiap emosi yang ada di dalam diri dituangkan ke dalam buku. Tuangkan ke Ya, berarti tulisan. latar belakangnya, track recordnya itu karena si ibu nulis. Bisa jadi deh. Ya, dan dibeliin buku gak tahu harus diapain, disimpan. Ya, bagus ya terus. Dan itu salah satu pengalaman ya dari awal. Iya. Berarti sejak kecil udah dididik untuk membaca, Iya. tapi nggak bisa baca dulu tuh, jadi disimpan. Belum bisa. Belum bisa, iya belum bisa itu. Tapi emang dari kecil kan emang suka buku apa? Kebetulan juga suka buku. Jadi tiap ke toko itu yang dicarinya lihat-lihat buku, padahal ibu sendiri mah belanja gitu kan ya, tahulah ibu-ibu Iya. mah gitu. Ini fakta ya, ini awas ya, ini fakta. Nah, dari situ ternyata tertarik gitu sama buku, sampai ya sekolah apa-apa itu jadi suka ke toko buku, ngelihat buku-buku yang ada sih. Yang ada. Ngelihat buku gitu. Oke. Ya oke. Jadi gara-gara ke toko lihat buku. Itu yang ketiga ya. Dan kenapa bisa menulis ini gitu. Bagaimana latar belakangnya? Ini berapa buku ya? Ini 1 2 3 4. Ini buku semuanya. 4 Kreatif. Oh iya. Buku semua ya. Buku semua maksudnya buku ciptaan Junia gitu. Ada 4 karya yang udah diterbitkan ya oleh Junia. Ini tuh beda-beda tahun ya. beda-beda tahun. Beda-beda tahunnya. Oke, ada apa aja nih? Goresan pena untuk ayah. Kan ini ada 4 buku, cuma di 4 buku ini ada, jadi semuanya bukunya karya antologi, jadi karya bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Awalnya juga karena suka nulis, ternyata ya inginlah mau coba gitu kan, nerbitin buku tuh rasanya gimana gitu kan. Nerbitin Sensasinya itu loh. Iya. Jadi dulu tuh pengen nerbitin buku. Pengen nerbitin buku tapi nggak Pas tahu zaman harus kapan sih? gimana. Dari aliyah gitu. Dari Alian. Iya. Sejak masa-masa SMA. Ya SMA gitu kan. Jadi pengen nerbitin buku, bikin tulisan gitu ya. Biasanya kan emang suka nulis, jadi kan akhirnya kan emang keseharian juga emang suka nulis, tapi kan nggak dipublis ke orang. Ya. Cuma paling media sosial doang. Oke. Saya juga penulis, kalau pengen tahu Iya, penulis dikte. Jadi apa yang diobrolkan sama guru dulu tuh ditulis Tulis. gitu kan. Ya karena disuruh. Ya. Terus. Kalau yang lebih kan karena yang lain itu antologi puisi. Kalau yang satu ini antologi cerpen. Oke. Apa bedanya cerpen sama puisi? Maksudnya